Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل ثم أما بعد. Sebelum kita masuk kepada mau'izah hasanah, sebelum kita membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada 3 hal yang Al-Fakir mau sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, karena kita berada di tempat yang mulia ini, di baitun min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid Siratal Mustaqim. Maka agar duduk kita di tempat yang mulia ini selalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita niatkan masing-masing di dalam hati untuk beriktikaf di masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat di dalam hati, ibu-ibu, bapak-bapak, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu duduk berkumpul di tempat ini karena diniatkan i'tikaf, maka berkumpul bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus nanti sampai jam 2. Sampai jam 2. Tahu. Kalau pian kuat silakan, pulang. Selama kita berada di tempat ini karena kita ada niat i'tikaf, walaupun ibu-ibunya cuma duduk saja, bapak-bapaknya cuma duduk saja, memperhatikan apa yang Al-Fakir sampaikan nanti, bahkan kalau ada yang ngantuk-ngantuk sedikit juga tidak apa-apa. Nah, itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah yang berpahala, dengan catatan ada niat i'tikaf. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam afshus salam, yang artinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh untuk afshus salam, sebarkanlah salam. Maka memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawab itu hukumnya wajib. Maka jangan malas
menyahut salam. Tadi al-fakir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu dijawab Bapak-bapak Ibu-ibu, karena salam itu adalah doa. Ketika saya mengucapkan salam, assalamualaikum, maka saya mendoakan mudah-mudahan keselamatan selalu menyertai bapak-bapak ibu-ibu. Maka ibu-ibu membalas waalaikumsalam. Dan atas yang mengucapkan salam kepada kami juga selalu berada dalam keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan malas menjawab salam. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Al-Fakir tadi mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, masih ada yang malas juga mengiringi ucapan Al-Fakir, membaca sholawat, menyebut nama Nabi Muhammad. Masih ada saja yang malas untuk menyahutnya dengan sholawat. Dan itu hukumnya bapak-bapak ibu-ibu menyahut orang yang mengucapkan nama Nabi dengan sholawat, itu hukumnya wajib. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya yang paling masyhur, yang sering kita dengar, al-bakhil, kata Rasulullah SAW, man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya, dia mendengar namaku disebut, falam yusalli alayya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka itulah orang yang bakhil. Orang yang bakhil, hatta salawat kepada Nabi Muhammad yang tanpa modal, bakhil. Kalau ada yang malas begini, bapak-bapak ibu-ibu, saya tahu salawat yang tanpa modal saja malas, pikir, apalagi yang pakai modal. Ini tanpa modal ngomong doang. Dan ngomong ini, mulut ini, ada pulsanya kan? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada kan? Kalah di rumah kita token listrik gitu ya, sebentar habis. Kalah paket HP kita, kalah mobil kita ya kan. Kalau tidak ada isinya, tidak sampai dia ke Paripo ini. Untung tadi ngisi di mana tadi ngisi. Ini gratis, maka manfaatkanlah mulut yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk hal-hal yang baik, yang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebut nama Nabi, maka ucapkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa jawabannya? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau sholli alaihi bisa. Jangan kayak anak-anak gue, kalau ulun dulu lagi masih kecil, jawabannya apa nah? Ketika orang sholawat ya kan, pas apa biasanya? Pas tarawih kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jawabannya salim. Jangan salim lagi, malah tuh anak-anak Pak. Apa itu? Salim. Tahu di Paripo, anak-anak begitu juga kan? Tidak ada. Jadi ulun aja dulu itu. Jadi jawabannya salim. Gitu. Jadi jawabannya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu jawabannya. Nah, 3 hal ini
ini yang Al-Fakir dahulukan sebelum kita masuk ke Mau'izah Hasanah. Alhamdulillah menjelaskan 3 hal dapat 10 menit. Tadi kita pas mulainya jam 8. Kita selesai insyaallah Al-Fakir mengudara tidak lebih 1 jam. Dan minta ridha, minta halal sebelumnya Al-Fakir duduk di atas kursi. Minta ridha, minta halal sebelumnya. Bukan apa-apa kalau Al-Fakir berdiri, Al-Fakir ada sedikit sakit, ada sedikit sakit kalau berdiri agak lama itu terasa nyerinya. Jadi minta ridha, minta halal untuk duduk. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia, dalam acara yang juga mulia, yaitu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid. Maulid itu bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang menyebut memperingati Maulid, ada memperingati Maulud atau Maulid. Ada juga yang menyebutnya mulutan. Kalau mulutan tuh bapak-bapak ibu-ibu nisbah kepada mulut. Karena bulan Maulid ini penambahan berat badan yang luar biasa. Mobil khusus bagi penceramah. Nah, makannya bisa lebih 3 kali. Bulan mulut, bulan apa? Bulan nisbah kepada mulut. Nah, mulutnya makan terus. Kita makan kan nanti? Karena bapak ibu, enak kita bahas. Nanti kita bahas. Ya kan? Ini kan cuma penanyaan. Maulid itu artinya bapak-bapak dan ibu-ibu waktu dilahirkan. Kalau mau Maulid, ya. Waktu dilahirkan. Kalau maulud itu artinya yang dilahirkan. Maulid kita memperingati momen dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya? Yaitu pada hari apa lahirnya Rasulullah? Hari Senin. Hari Senin bulan Rabiul Awal. Bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun kerbau kan? Tahun gajah, ya kan? Tahun gajah. Amul Fil. Disebut tahun kelahiran Rasulullah sebagai Amul Fil karena bertepatan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan. Hari itu kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah. Yang dipimpin oleh seorang raja di zaman itu, Raja Habasyah yang bernama Abrahah. Abrahah ini bapak-bapak dan ibu-ibu itu cemburu dengan kota Mekah. Cemburu dengan kota Mekah yang tiap tahun di zaman itu dan bahkan sebelum zaman itu, yang tiap tahun selalu ramai dikunjungi oleh orang dari belahan dunia manapun. Abrahah itu bikinlah juga saingan. Jadi bikin oleh Abrahah di tempat dia, kalau sekarang
di daerah Yaman, di daerah Sana'a. Itu tandingan Ka'bah. Jadi dia bikin juga yang seperti Ka'bah. Dia paksa orang, dia tarik orang supaya juga datang ke Ka'bah bikinan dia. Tapi tidak ada orang dari manapun yang datang mengunjungi Ka'bahnya. Padahal ini yang bikin raja besar di zaman itu, Raja Abraha, rajanya Habasyah, rajanya orang-orang yang berkulit hitam di saat itu. Tapi tidak laku Bapak Ibu. Nah, ini kan masalahnya masalah hati orang. Orang senangnya berkunjung ke Ka'bah, bukan ke Ka'bah bikinan Abraha. Lalu karena cemburu, Abraha menyerbu kota Mekah. Dia bawa sekian banyak pasukan dengan gajahnya yang lengkap banyak. Dia masuk kota Mekah. Sebelum dia masuk kota Mekah, karena ini pasukan besar dengan perlengkapan perang yang lengkap, dengan tunggangan besar, dengan gajah-gajah yang besar, maka sebelum masuk ke kota Mekah, kabar itu sudah tersiar dan Mekah berada dalam kepanikan yang luar biasa saat itu. Sedangkan kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa nama kakek Rasul? Ya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib santai saja. Ketika ditanya, wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau begitu santai? Sedangkan Mekah mau diserang pasukan besar, sedangkan Ka'bah akan diruntuhkan oleh pasukan yang besar. Abdul Muttalib menjawab, santai saja Bapak-bapak Ibu. Kata Abdul Muttalib, ini Ka'bah milik Allah. Dia punya tuannya sendiri, maka tuannya sendiri yang mengurusi dia. Lalu datanglah kabar kepada Abdul Muttalib, sebelum tentara tadi masuk ke Makkah, ternyata tentara Abraha ini itu menahan sekian banyak dari piaraan Abdul Muttalib yang digembalakan beliau di luar kota Mekah. Jadi ada sekian banyak onta yang digembalakan beliau di luar kota Mekah, dan itu ditahan oleh Abraha. Nah, lalu Abdul Muttalib karena dia punya piaraan ditahan, dia keluar Mekah. Dia keluar Mekah mendatangi Abraha, singkat cerita. Tapi di sana bukan melobi untuk jangan menyerah, tapi yang dilobi apa? Silahkan aja serang Mekah, silahkan kau hancurkan Ka'bah, tapi kau jangan ambil aku punya onta yang banyak, itu milikku. Itu milikku. Kalau Ka'bah itu ada yang memiliki sendiri. Kalau ini milikku pribadi. Maka dikembalikanlah kepada Abdul Muttalib onta yang banyak tadi. Lalu Abdul Muttalib masuk ke kota Mekah. Beliau berdoa kepada Allah, yang isi doanya kurang lebih, ya Allah, ini rumahmu kuserahkan kepadamu, engkau yang mengurusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu yang luar biasa sebagai pembelaan kepada rumahnya yang suci, dan sebagai momen yang luar biasa pada saat itu menjelang kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilang di dalam Al-Quran? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhanmu, melakukan sesuatu kepada ashabil fil, orang-orang yang membawa pasukan gajah.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Usaha mereka, tipu daya mereka semuanya gagal total. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela rumahnya? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala lempari mereka dengan bihijaratin min sijil, dengan batu-batu yang menyala-nyala, batu-batu bara. Bukan batu bara lah, batu bara, batu api. Kalau batu bara, kalau banyak kasih aja ke saya. Terus lagi populer sekarang batu bara ini. Banyak orang kaya mendadak gara-gara batu bara sekarang. Jadi kalau ada orang nanya nih bapak-bapak ibu, batu apa yang paling hebat? Jawabannya batu apa? Batu bara. Batu bara. Batu bara itu bapak ibu, kalau tidak ada batu bara sepi bro. Bisa menghidupi perahu itu batu. Itu batu paling sakti itu. Kalau sudah lapis benua, haking, apa segala macam, pokoknya apalah namanya macam-macam, itu tidak ada yang saktinya. Yang sakti itu batu-batu apa? Batu bara. Nah, sakti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala lemparin mereka dengan batu yang menyala-nyala, yang dibawa oleh pasukan apa? Burung. Ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah kirim kepada mereka pasukan tentara Allah dari hewan-hewan yang diciptakan Allah, burung-burung ababil, burung yang kecil namanya ababil yang membawa di apa namanya nih? Mulut. Mulut. Patok. Kalau burung apa namanya? Patoknya. Di paruhnya membawa batu-batu yang menyala-nyala tadi. Ketika mereka sampai ke rombongan burung tadi di atas pasukan ini, mereka lemparkan. Ya kan? Ini nuklir Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya menjadi ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan yang kering keronta di musim panas. Konon katanya bapak ibu, ini batu kalau kena kepala itu tembus sampai ke bawah, dan yang kena itu langsung jadi arang. Nah, makanya diibaratkan sebagai ka'asfin ma'kul. Saking panasnya batu tersebut. Yang hebatnya, ini burung dia tidak akan kembali kecuali dia memakan korban. Nah, jadi kalau sekarang ada kan senjata yang sudah diarahkan kepada tujuannya. Kalau sudah dididiknya jangan itu mau kabur kemana aja pasti sampai dan kena. Burung ababil ini juga. Jadi diceritakan Abrohah ini dia selamat, dia bisa lari, bahkan sampai pulang ke San'a ternyata ada masih burung tadi satu ikut, dan disitulah dia jatuhin terus itu Abrohah mati di sana. Jadi dia tidak akan pulang kecuali misinya selesai. Kayak juga teknologi sekarang juga, ya kan, apa namanya tuh? Ya pokoknya kalau sudah dibidik, ya kan, itu tidak akan meleset, mau kabur kemana tetap kena. Nah, semua itu terjadi kenapa? Allah Subhanahu wa taala muliakan rumah. Allah Subhanahu wa taala muliakan kekasihnya yang akan lahir tepat pada saat itu, yaitu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 10 20 menit
25 menit sudah baru cerita itu aja. Ya. Nah, jadi kalau ceramah maulid ini bapak-bapak ibu-ibu itu paling gampang. Paling gampang. Karena apa aja ceritanya jadi gak usah banyak konsep. Ya. Karena apapun yang kita bicarakan ujung-ujungnya kepada Rasulullah. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Dan setiap dari mereka itu, kata Imam Al-Busiri, mengambil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak. Semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya malam hari ini bercerita sejarah lahirnya Rasulullah, ya, maka saya bercerita sirah an-nabawiyah. Namanya sirah an-nabawiyah. Cerita sejarah Rasulullah. Kalau saya bercerita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini misalnya, ya kan, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, sepaling baik manusia kejadian tubuhnya dan sepaling baik akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat seperti ini dan lain-lain. Maka itu namanya saya bercerita tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, kitabnya itu kitab jenisnya nanti Bapak Ibu, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah. Kalau saya nanti bicara karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mud, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air 1 mud. Berapa 1 mud? 1 mud itu kalau pakai tangan arba'u hafanat, 4 begini nah. Ukurannya kurang lebih. Nah, itu Rasulullah cukup untuk berwudu. Nah, kalau saya bicara seperti itu, maka saya bicara namanya fiqhul, berbicara tentang fikih, ilmu fikih atau hadithul ahkam. Kalau saya bicara nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang paling baik dalam syukur, paling baik dalam sabar, paling baik dalam tawadu, paling baik dalam menerima kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ilmunya disebut dengan ilmu tasawuf yang juga diambil dari Rasulullah. Apapun ilmunya semuanya dari Rasulullah. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min al-yami. Segala sesuatu itu diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gampang saja dalam maulid ini. Semuanya isinya maulid. Karena maulid itu apa? Maulid pertama tadi artinya memperingati momen di mana di situ dilahirkan Rasulullah. Rasulullah lahir hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggal berapa? Yang masyhur, ala qaulin masyhur, tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi itu ada muktamad Bapak-bapak Ibu-ibu. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, dan pendapat-pendapat lainnya itu ada disepakati. Yang disepakati, yang ittifaq ulama, Rasulullah itu lahir hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggalnya tidak disepakati. Maksudnya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hikmahnya? Agar supaya umatnya yang ingin mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terkait dengan tanggal tertentu di bulan Rabiul Awal. Kalau seandainya dipastikan Rasulullah lahir tanggal
orang semua memperingati Maulid tanggal 12 Rabiul Awal lah. Sama lah kalau misalnya kayak kita kan hari kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus. Maka semua apel 17 Agustus ya kan. Nggak ada orang apel tanggal 18 Agustus. Ya kan? Semua 17 Agustus. Nah, kalau misalnya disepakati tanggal 12 Rabiul Awal, semua nanti memperingati hari Rasulullah lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal. Kasihan penceramah. Habis stok tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Habis stok. Kenapa? Karena momennya cuma satu hari. Hikmahnya tidak ada kesepakatan ulama. Tanggal berapa Rasul dilahirkan? Yang sepakat hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Maka ada yang memperingati tanggal 1 Rabiul Awal, ada tanggal 2 Rabiul Awal, ada tanggal 3 Rabiul Awal, dan seterusnya sampai habis bulan Rabiul Awal. Bahkan Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kita pahami acara seperti ini sebagai maulud, maulud artinya orang yang dilahirkan. Maksudnya kita mengingat orang yang dilahirkan. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka acara seperti ini bebas. Tidak harus di bulan Rabiul Awal, mau di bulan Rabiul Akhir, mau di bulan Rajab, mau di bulan Sya'ban, mau di bulan Ramadan, mau di bulan yang lainnya, silahkan diadakan. Kenapa? Karena mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagus kapan dan dimanapun. Tidak harus di bulan Rabiul Awal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, aneh betul kalau ada orang yang masih sakit kepalanya kalau melihat orang beracara seperti ini. Sakit kepalanya melihat orang beracara seperti ini. Padahal kita beracara ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Biar datang ke masjid ini, niat iktikaf, dengarkan penceramah, menyampaikan mau'izah hasanah, dan yang berceramah pun ada yang disampaikan yang aneh-aneh. Ya kan? Semua tentang Rasulullah, semua tentang ilmu Rasulullah. Ada saya adakah dari tadi saya ngomong yang aneh-aneh? Ada kan? Andai masih sakit kepala juga yang melihat acara begini, ya kan? Udahlah, ya kan? Bolehlah, ganti saja namanya, bukan peringatan Maulid. Peringatan apa kira-kira? Kajian sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bisa, monggo, silakan. Ini saking kurang kerjaannya itu, bapak ibu, dia foto tuh di pohon apa itu? Dia foto begini kan, dipajangnya di Facebook. Katanya pohon berkah. Kata saya kurang kerjaan gitu kan. Jadi ini dia bilang pohon berkah. Nah, jadi itu arahnya begini bapak ibu. Yang memperingati Maulid ini tuh mirip-mirip dengan orang sebelah yang pakai pohon Natal. Itu arahnya ke sana. Padahal sedikit pun, ya kan? Tidak ada. Yang bikin itu tidak ada, itu terbesit di hatinya mirip-mirip dengan orang sebelah, ya kan? Ya. Bahkan niat dia bikin itu, dia kasih telur, dia kasih uang, dia kasih apa lagi? Ya kan, hiasan apa segala macam. Itu niatnya apa? Nanti anak-anak ambil, ya kan? Mau anak-anak yang tahun 2000-an, silakan. Ada juga yang 70-an yang ambil nanti, ya kan? Diambil oleh anak-anak, ya kan? Ada yang ambil satu, ya kan? Nanti dia pulang, dia gembira tuh, dia dapat itu, ya kan? Nah, itu bapak-bapak ibu-ibu, kita positif thinking melihatnya. Jangan dilihat itu negatif terus. Itu cara yang bikin untuk sedekah, cara yang membuat pohon ini untuk ngasih hadiah. Hadiah itu kata Rasulullah SAW, tahabu,
rasa cinta, sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekanismenya bikin pohon seperti ini, itu kan teknis, ya kan? Niatnya untuk sedekah, niatnya untuk berhadiah kepada sesama umat Islam, dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang susah, memang susah. Kalau kita ketemu yang seperti itu, bagus tidak usah didengarkan. Bagus tidak usah didengarkan. Kalau sampai ada ketemu kajiannya di TV, bagus dihapus channelnya. Yang sedikit-sedikit bolalah itu bagus. Kalau channel TV sampean ada, hapus. Kalau sampean nanti di Facebook ada lewat terus, itu nanti di blok saja, mengaktifkan saja. Karena yang begitu itu racun. Sampean dengarkan itu kayaknya betul ini akhirnya sampean bilang juga maulid itu bolalah, sesat kalau sampean. Tidak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Bapak Ibu, jika makna maulid ini adalah menyebut Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah, maka orang yang pertama kali, zat yang pertama kali menyebut Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak tempat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Cerita apa nih Bapak Ibu? Cerita maulid, cerita Rasulullah sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang Rasul. Min anfusikum, dari min jinsikum, dari jenis golongan kalian. Maksudnya apa? Kita manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga manusia. Kita ini kan manusia nih. Jadi diutus juga manusia. Nah, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kita di malaikat, bukan Bapak Ibu. Tapi diutus oleh Allah juga manusia min jinsikum, dari jenis kalian yang sama, yaitu manusia. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu kenapa diambil dari jenis kita juga, dari manusia? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu dari golongan malaikat, kita tidak bisa ngikutin Muhammad. Malaikat makan Bapak Ibu? Enggak. Pernah dengar malaikat makan? Ada. Di sini ada yang punya warung nggak? Pernah dengar malaikat nggak? Nah, misalnya malaikat Jibril datang ke warung fulan, ya kan, makan nasi satu piring, pakai ikan, ya kan, ikan nila, ya kan, bayar lagi, ya kan, 25.000. Pernah dengar malaikat makan Bapak Ibu? Nah, Nabi Muhammad pernah dengar Nabi Muhammad makan? Sering. Makan. Karena Nabi Muhammad juga manusia. Rasulullah makan. Pernah dengar Bapak Ibu malaikat minum? Tidak pernah, Bro. Tidak pernah. Rasulullah minum? Rasulullah minum, kita juga minum. Pernah dengar Bapak Ibu malaikat nikah? Sering, Bro. Datang undangan ke rumah pian, ya kan, akan dinikahkan malaikat siapa misalnya kan dengan seorang perempuan namanya ini. Pernah datang undangan malaikat kawin? Tidak pernah, Bro. Rasulullah nikah Bapak Ibu? Ya. Nikah.
Berapa? Sebutlah Bapak Ibu-ibu, berapa istri Rasulullah? Nah, istri Rasulullah itu semuanya, kalau semuanya Bapak Ibu ya, itu ada satu riwayat mengatakan 12 orang. Nanti dulu hukumnya. Ini baru dibilang 12 ibu-ibu ini. Jangan sensitif. Ini belum habis ceritanya, ya kan? Rasulullah itu kalau ketika Rasulullah meninggal, yang masih hidup itu istri Rasulullah 9. Ini suatin wafatul Mustafa Wirna faktarnan Nabi Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Induna Zainabun Kala Buwairiyah lil mu'minina ummahatul mawdiyah. Nah, 9 orang. Ketika Rasul wafat masih hidup 9. Itu ibu-ibu min khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan Rasulullah. Boleh nikah lebih dari 4 orang. Itu cuman Rasulullah, dan itu wahyun yuha. Itu wahyu dari Allah. Bukan Rasulullah pun nafsu, bukan, tapi wahyu. Karena selain dari Rasulullah ini nafsu, maka ibu-ibu, bapak-bapaknya dibatasilah. Kalau kau mau kawin, makna mau tulasa warubah 2, 3, 4. Kalau tidak sanggup, baru 1. Nah, kalau tidak bisa hadir 1. Bahkan dibatasilah kalau bapak-bapaknya itu 4 ibu-ibu. Itu maksimal. Senyum ibunya di sana. Iya sudah Ustaz ini kata jangan. Karena zaman ini di dalam bahasa ini. Jadi gini bapak-bapak ibu-ibu. Dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, itu poligami ini aturannya kacau. Tidak ada batas. Jadi ada satu orang punya 12 istri, ada punya 9 istri, ada 20 istri, ada 99 istri. Nah, terserah dialah. Ya. Maka ketika Rasulullah datang, karena ini memuliakan wanita, ibu-ibu, dan menyesuaikan kapasitas laki-laki, lalu agama Islam datang mengatur, dibatasilah 4. Itu pun lagi bapak-bapak, ada syarat lagi. Kalau mau buka pintu kedua, franchise cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, syaratnya apa? Adil. Harus adil. Jangan sampean buka kalau tidak adil. Itu jadi dosa. Tapi ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak ini ngeyelnya. Kan kita nggak tahu Pak Ustaz, adil itu katanya. Kalau tidak dicoba dulu. Hal itu kok coba-coba ya kan Bu. Kalau saya itu ibu, bukan saya tidak mau. Cuma saya tuh memikirkan itu panjang. Kayaknya lebih banyak sakit kepalanya daripada senangnya, Pak. Ya kan? Dosa lah ya kan, kita begitu dulu kan. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur punya istri 1, insyaallah ditambah Allah ya kan. Ya syukurilah ya kan. Karena Rasulullah itu, ini yang buat ibu-ibu, ini buat ibu-ibu lagi. Rasulullah itu, ibu juga pernah hidup sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Dari umur beliau 25 tahun sampai umur beliau berapa tahun? Khadijah wafat berapa tahun ya? Umur 25 Rasulullah nikah, kemudian Khadijah meninggal umur, lupa saya. Pokoknya mungkin 10 tahun lebih lah, 10 tahun lebih mungkin kalau tidak salah. Rasulullah itu hidup dengan 1
istri. Siapa ibu-ibu istri Rasulullah yang tidak pernah dimadu oleh Rasulullah? Siapa? Khadijah. Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin, Sayyidatu Nisa'il Alamin, Khadijatul Kubra. Rasulullah tidak pernah terbesit di hati Rasulullah untuk menduakan Khadijah. Kalau ibu-ibu mau tidak diduakan, jadilah miniatur Khadijah. Bagaimana Khadijah, ibu-ibu? Khadijah itu ibu-ibu. Khadijah, wahai Rasulullah, diriku dengan seluruh apa yang aku punya. Khadijah orang kaya, ibu. Saking kayanya ini perempuan bisa ngasih modal ke banyak laki-laki di zaman itu. Orangnya memang sudah dewasa, lebih tua dari Rasulullah, tapi ini orang terhormat, kaya, nasabnya bagus, dari orang-orang terhormat dari suku Quraisy pada saat itu. Maka ketika sudah nikah dengan Rasulullah, apa kata Khadijah? Diriku wahai Rasulullah dan seluruh hartaku ini untukmu wahai Rasulullah. Bagaimana dengan Khadijah zaman sekarang? Khadijah zaman sekarang ngomong dengan suaminya seperti ini. Uang abang, uangku, bukan uang abang. Susah betul si suaminya kan. Kalau sudah masuk ke Menteri Keuangan susah mengeluarkan sudah. Susah. Suami ini juga ya kan sok tegar juga terkadang ya kan. Ya kan bapak, aku serahkan aja ke biniku katanya kan. Sok tegar juga ya kan. Padahal hati menangis juga terkadang. Jadilah seperti Khadijah. Ibu-ibu itu tidak wajib. Ya kan, kalau ibu punya uang, ibu tidak wajib ngasih suami ibu uang. Ibu kasih uang, ibu tidak wajib. Tapi itu namanya tabarruk, pemberian cuma-cuma yang nilainya sisi Allah besar. Ibu-ibu kalau bersedekah secara umum itu besar pahalanya. Bagaimana kalau ibu-ibu tabarruk, niatkan hadiah sedekah kepada orang yang sekalambu dengan kita? Sekalambu kan ibu? Tahu kelambu nggak ibu-ibu? Tahu kelambu ibu? Tahu kelambu kan? Nah, kelambu. Nah, jadilah kayak Khadijah ibu-ibu. Jangan sekek dengan laki. Jangan sekek. Disayang ibu-ibu oleh suami. Nah, tinggal 10 menit ibu-ibu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Diutuslah Rasulullah itu dari diri sekalian, sama-sama manusia. Supaya apa? Supaya bisa ditiru, supaya bisa diikuti. Kalau misalnya tadi Rasulullah itu malaikat, kita tidak ada patokan bagaimana makan yang bagus, bagaimana minum yang bagus, bagaimana nikah yang bagus, bagaimana tidur yang bagus. Tidak ada patokannya. Kenapa? Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak buang hajat. Nah, maka diutuslah yang sama-sama, jenisnya sama. Kita manusia, Rasulullah manusia. Supaya apa? Litakunal adatul basyariyah muthabatan bittiba'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Supaya adat-adat manusiawi itu bernilai pahala ketika mengikuti ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita itu ibu-ibu tiap hari ini makan kan? Makan kan? Ada yang tidak makan satu hari? Makan kan? Pagi makan, siang makan, malam makan. Yang mau diet ngomong begini, aku makan siang aja sama sore, cuman sorenya 2 piring. Tapi kita makan malam, tapi sorenya 2 piring. Ya kok 2 ya.
Kita makan. Kita minum, Bapak Ibu. Minum. Saya minum. Bismillah. Enak sih. Ternyata minum ini buat supaya kalau habis banyak ngomong ya enak betul saya. Kita minum. Kita buang hajat Bapak Ibu. Tiap hari buang hajat. Kita nikah. Kumpul dengan istri. Kumpul. Kita tidur. Kita tidur. Nah, Bapak Ibu, itu adalah al-adat al-basyariyah. Adat manusia, kebiasaan manusia makan, minum, tidur, nikah. Apa lagi? Itu namanya adatul basyariyah, adat manusia. Seandainya Bapak Ibu bukan karena Nabi Muhammad, kita tuh sama dengan binatang. Binatang makan, kita juga makan. Binatang minum, Kita juga minum. Binatang tidur, kita tidur. Ya. Binatang nikah, kita nikah. Sama. Yang mengubahnya itu jadi beda, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan kita ikut Nabi Muhammad, minum kita ikut Nabi Muhammad, tidur kita ikut Nabi Muhammad, nikah kita ikut Nabi Muhammad. Kita tidak ngomong sholat, kita tidak ngomong berwudu, kita tidak ngomong mandi wajib, kita tidak ngomong puasa. Kita ngomong yang adat saja, yang pasti kita kerjakan setiap hari. Kalau kita ikut Rasulullah, berpahala, nilainya ibadah. Kalau kita tidak ikut Rasulullah, ya mirip-mirip dengan binatang. Rasulullah itu makan. Bapak Ibu, ini terakhir. Karena tinggal 7 menit. Bagaimana Rasulullah SAW makan? Ini terakhir. Nah, jadi karena seharusnya saya habiskan untuk menjelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu panjang, Bu. Kalau saya jelaskan jam 2 kita pulang. Oh, betul saya. Ya karena ceramah Maulid ini easy. Sahlah, gampang. Rasulullah itu makan. Kita makan. Kalau mau pahala ikut Rasulullah. Apa disebutkan oleh Abu Hurairah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama qad idza ishtaha akalahu wa idza ishtahahu akalahu wa illa tarakahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah itu ma'abat ta'ama qat. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan sama sekali, tidak pernah. Kalau riwayat Rasulullah memuji makanan banyak, tapi kalau Rasulullah protes dengan Aisyah, makananmu kemanisan, Aisyah, makananmu kehambaran, Aisyah, makananmu kepedasan, Aisyah, nasimu kelembekan, nggak ada. Nah, suami itu begitu, Bu. Nah, belum Rasulullah lagi. Mudah-mudahan suami ibu datang juga ke sini, ya kan? Rasulullah tidak pernah protes. Rasulullah itu bukan juri makanan. Juri itu Chef Juna aja. Rasulullah tidak. Tidak pernah Rasulullah itu bilang makanan ini begini, makanan itu tidak enak, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini hambar apa segala macam, tidak pernah. Idza istahahu akalahu. Apabila beliau senang, beliau makan. Wa illa, kalau beliau tidak senang, tarakahu, sudah dimakan. Tapi tidak ngomong ini segala macam. Itu ada Rasulullah pertama. Rasulullah orangnya simpel kalau urusan makan.
bukan orang yang susah dalam urusan makan. Nggak harus ini, nggak harus ikan ini, nggak harus lauk ini, nggak harus ini. Orangnya Rasulullah itu, ibu-ibu, di ayat tadi, beliau itu azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu sangat peduli kepada umat itu, sesuatu yang memberatkan umat. Beliau itu tidak mau memberatkan umat itu. Contohnya, hatta dalam urusan makan, beliau tidak mau memberatkan orang yang menyajikan makanan kepada beliau. Bagaimana wahai Khadijah, Rasulullah mau di rumah, masihkah sering ngomel gara-gara masakannya apa segala macam? Bila bapak-bapak begitu masih jauh dari Rasulullah, sederhana saja. Ikuti Rasulullah tidak repot urusan makan. Apa yang ada dimakan. Kalau senang makan, tidak senang tidak dimakan. Mulut diam. Pertama. Yang kedua, idza akala jalasa 'inda ta'am. Kalau beliau makan, beliau duduk dekat dengan makanannya. Rasulullah makan tidak berdiri. Karena yang berdiri itu fa inna syaitan, Rasulullah yaqumu bil akli, itu berdiri ketika makan. Jadi yang berdiri makan tuh ya sepupu sekali dengan setan. Makan tuh duduk. Ditanya lagi ya kan, wahai Rasulullah, minum itu berdiri apa berduduk? Bagaimana kalau makan Rasulullah? Makan berdiri itu asyar wa akhbath Rasulullah. Makan berdiri itu jahat, lebih jahat daripada orang minum berdiri. Kalau minum, bapak-ibu masih ada kasus sunnah minum itu berdiri. Minum apa? Ketika minum zam-zam. Rasulullah SAW contohkan kalau kita minum air zam-zam itu berdiri. Minum yang lain duduk. Kecuali dalam keadaan darurat. Makan, duduklah makan. Jangan makan jalan. Kalau kita ini kan sebutannya makan jalan itu ambil aja ya kan, Bu. Habisnya makannya duduk juga ya kan, bukan makan begini ya kan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu idza akala jalasa 'inda ta'am, beliau duduk. Wa akala bi yadihi al-yumna, beliau makan dengan tangan kanan. Adapun yang makan tangan kiri, fa inna syaitan, Rasulullah yaqulu bi yadihi al-yusra, itu makan dengan tangan kiri. Jadi biasakan anak kita ini itu makan tangan kanan. Yang sudah jadi bapak, jadi ibu juga contohkan makan tangan kanan. Apa hikmahnya? Ya kan banyak. Kan? Hikmahnya banyak. Dan makan itu bapak ibu pakai tangan. Bagaimana Ustaz pakai sendok? Boleh. Tapi kalau pian bekacau, pian sunahkan itu bagaimana Rasulullah makan pakai tangan kanan. Dan itu sunnah. Lihat ittiba dengan Rasulullah. Bersendok boleh. Tapi kalau bekacau hukumnya sunnah. Kalau niat hatinya ikut Rasulullah. Beliau makan pakai tangan kanan. Kemudian Rasulullah itu kalau beliau makan itu beliau yabda'u bi dzikrillah wa yahtimu bi dzikrillah. Beliau mulai dengan zikir kepada Allah, beliau akhiri dengan zikir kepada Allah. Sebelum makan baca bismillah, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Itu di antara tuntunan Rasulullah. Kalau kita gunakan itu, maka makanan kita itu musabatan, bernilai pahala ibadah di sisi Allah. Kalau kita makan semakan-makannya ya binatang juga makan. Ya, minum bagaimana minum Rasulullah, kemudian nanti tidur bagaimana tidur Rasulullah. Kalau kumpul dengan istri, bagaimana kumpul Rasulullah. Jangan kumpul kayak binatang. Allahu Akbar. Karena kumpulnya ala binatang, maka anak yang lahir kelakuannya mirip-mirip binatang.
berkumpul maka baca bismillah. Apalagi semuanya bismillah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan nama Allah jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari anak kami. Kalau itu jadi anak. Bila pian kada berdoa itu kada imma lakinya atau imma bininya, dua-duanya keasikan, kada bacaan lagi, hendak begawe, maka anaknya lahir tuh mirip-mirip tuh syaitan lawan. Iya nih. Kali benar guru aja, nakal banyak, lahir aja nakal, menyusup, mengikut pentel mamanya terus. Turuti Rasulullah, ikuti cara Rasulullah, jangan kayak binatang. Baca bismillah, menjadi syaitan, menjadi syaitan ma razaqtana. Kalau lahir anak, anaknya itu anak sesuai sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan halal. Lebih 3 menit. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum